Lah ini yang dikatakan al ulama warasatul anbiya. Karena sanad ini musalsal terurut sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi judul umum. Misalnya begini. Kita tahu cerita Nabi Khidir, di antara ceritanya ada satu kampung itu pelit. Makanya orang pelit itu wajib didendami. Karena Nabi pun itu baik-baiknya orang. Kalau sama orang pelit tetap dendam. Karena buruk-buruknya orang itu orang pelit. Tahu kan alamatnya orang pelit? Qoribun minan nar. Ya dekat-dekat neraka itu. Karena al-bakhil qoribun minan nar ba'idun minal jannah. Jadi kalau sama tanya alamatnya ya dekat-dekat neraka. Singkat cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kecapean sekali masuk satu kampung. Karena saking kecapean, lapar, minta kampung itu menyediakan makanan. Istatama itu mereka minta makan, saking laparnya, saking karena di perjalanan yang melelahkan. Istatama ahla fa'abau ayyudhayifuhuma. Tapi kampung situ kampung pelit. Jika semuanya tidak mau yang ngasih apa? Makan. Tapi pas mau keluar dari kampung, ada tembok, ada kayak prasasti itu, yang mau roboh. Yang mau apa? Roboh. Terus sama Nabi Khidir, tembok yang mau roboh ini ditata. Ditata jadi baik lagi. Nabi Musa kata Nabi Musa, kok kurang pegawaian mau medit, pagri mbok urusi. Jadi makanya dendam sama orang meditnya agak sunat. Karena Nabi Musa juga marah sama Nabi Khidir. Orang kayak kampung kayak begitu pelit kok temboknya apa rusak kamu benahin gitu. Terus Nabi Khidir menjawab, wa amal jidaru fakana lulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Begini loh, tembok ini adalah penyimpan harta. Penyimpan harta untuk anak yatim. Bapaknya dulu itu soleh. Artinya terus dibabkan oleh ulama, babu ikrami sibyanil mu'minin. Bab kita memuliakan anak-anak orang soleh. Sehingga dalam adat kita menghormati Habib, menghormati Gus, menghormati anak pahlawan, menghormati orang-orang yang dulu berjuang kepada untuk Indonesia. Karena di antara yang dipertimbangkan Nabi Khidir adalah wakana abuhuma sholihah. Tentu kita menghormati putra-putri yang dulu mendirikan UII, macam-macam. Ya tentu proporsional, tapi tetap saja dapat poin dulu atas nama putra pahlawan, putra orang-orang soleh. Karena Nabi Khidir ketika mempertimbangkan itu, alasannya wakana abuhuma sholihah. Fa'aroda rabbuka yablugha ashuddahuma wastakhrijakan zahuma. Tentu Allah ingin kalau tembok ini roboh kemudian kelihatan khazanahnya atau tabungannya nanti dipakai orang-orang zalim. Kalau dipakai orang zalim maka yang berhak tidak mendapatkan. Sama. Negara ini itu dimerdekakan oleh para pahlawan supaya dikelola secara kesolehan, supaya dikelola secara orang baik. Maka orang soleh semua harus ikut kompetisi dengan tanda kutip merebut negara. Karena apa? Tapi tentu tidak perlu chaos, tidak perlu anarkis. Karena tentu kemerdekaan ini dibela-belain supaya kita jadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Sama. Pertimbangannya Nabi Khidir, kalau ini kebongkar, tersibak, pasti diambil orang-orang zalim. Dan akhirnya yang yatim tadi tidak dapat. Akhirnya dibabkan lagi di bab tertentu. Bab menjaga harta supaya tidak dikuasai orang zalim. Jadi akhirnya menjadi sekian varian ilmu. Pertama, varian ilmu bab menghormati anak orang soleh. Terus bab supaya harta ini tidak dikuasai orang zalim dan seterusnya. Nah saya harapkan nanti dengan ulumil Quran kitab Itqan itu nanti aturan-aturan seperti itu tertanam pada Anda. Sehingga sebetulnya ulama fikih yang ngarang kitab sampai satu boto-boto itu sebetulnya ya normal-normal saja. Kalau sampean sudah mengkaji ilmu yang kayak saya kaji itu normal-normal saja. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Orang munafik itu disifati Allah gimana? Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang-orang munafik adalah orang ketika mau sholat itu bermalas-malasan. Terus kitab Fathul Mu'in atau Fathul Wahab atau kitab semua kitab fikih bikin judul gini. Saya masih ingat takbirnya. Wa yusannu nasyatun li sholatin. Disunatkan kalau sholat itu ketok gumrigah, ketok semangat. Fa inna Allaha ta'ala dzamma tarikihi. Karena Allah mengkritik atau menyalahkan orang yang kalau sholat itu tidak nasyat, tidak gumrigah, tidak semangat. Mergo seperti itu adalah fi'lul munafikin. Perilakunya orang munafik. Terus ditulis wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Artinya di situ Allah mengkritik orang munafik. Kenapa? Karena kalau sholat males-malesan.
Anda ingin bersifat kayak orang munafik apa bersifat kayak Rasulullah? Tentu ingin seperti Rasulullah. Kalau ingin seperti Rasulullah ya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Kalau ada kebaikan harus cepat-cepat, harus disegerakan. Nah, sehingga nanti babnya ya sudah tidak tentang orang munafik. Babnya begini. Babul musara'ah ilal khairat wa tarkil kasli. Bab bergesa-gesa atau bergegas dalam kebaikan dan meninggalkan malas. Jadi tidak lagi tentang sholat, tapi tentang kebaikan apa saja. Jadi kalau kamu punya hutang bisa nyaur jam 7, nyaur jam 9 pasti disalahkan Allah. Karena bisa saja dalam 2 jam ini kita mati. Paham ya? Begitu juga kalau kita sholat bisa awal waktu, kenapa tidak awal waktu? Meskipun akhir waktu ya dibolehkan. Itu ya tadi babnya ya tentang wa idza qamu orang munafik itu ya seperti itu. Akhirnya apa? Ayat ini turun tentang orang munafik tapi pemaknaannya umum. Ini disaksikan apa? Orang-orang tua kita ini ada Pak Ersoya, ada Pak On. Pemahaman ini harus dikawal dan ini tradisi ulama. Saya pastikan di pondok-pondok atau di Al-Azhar di mana saja, itqan itu dipakai disertasi doktor. Jadi kalau betul nanti kita mengkaji itu sudah doktor semua, doktor tafsir semua. Dadaan maksudnya. Memang itu mau tidak mau dan itu mudah sekali. Saya ulang lagi itu mudah sekali. Kenapa kata Imam Syafi'i fa innal uqula mutarratun ila qabril haqqi karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Ciri utama kebenaran kata Rasulullah matma'an nabi qabr. Jadi menerima itu pasti clear. Makanya disebut kebenaran itu ma'ruf, mudah dikenali. Sesuatu yang salah bahasa Arabnya itu mungkar, angkarohul aklu. Akal itu tidak nyaman. Makanya disebut apa? Munkar, sesuatu yang diingkari. Akal itu asing. Ya asing tuh misalnya, sepeda motor ini milik siapa? Milik Zaid. Ya sudah lah saya pakai, tidak usah pamit. Akal pasti, ini kok aneh, nggak milik orang kok nggak pamit. Akal pasti nggak terima. Makanya agama itu hanya menerima al-ma'ruf yang mudah dikenali dan menolak al-mungkar, sesuatu yang akal itu nggak terima. Jadi Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa kamu salim itu bisa mensarai sanad-sanad Rasulullah? Kata beliau, kalau kamu akalnya normal itu ya gampang saja. Terus ditanya, contohkan. Beliau contohnya begini. Pernah syurrahul hadis, para pensarah hadis itu habis otaknya. Gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini. Babu sihhati tolakil akhros. Ingat-ingat ya. Babu sihhati tolakil akhros. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Orang bisu itu orang nggak bisa ngomong tuh kalau bahasa Jogja itu. Bisu ya? Bisu. Bisu itu cerita bab sah tolaknya orang akhros. Ternyata apa? Sekian riwayat yang dipakai itu begini. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi pernah ngendikan siapa? Saya dan yang merawat anak yatim kahataini fil jannah. Wa asyara bi musabbihatihi wal wusta. Pokoknya Nabi ngendikan begini. Paham ya? Maksudnya apa? Betapa yang merawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? Dekat dengan Nabi di apa? Surga. Terus hadisnya berikutnya. Asyahru hakada pakai tangan 10, ahakada wa hakada wa hakada berarti 30. Asyahru hakada wa hakada wa hakada berarti berapa? 29. Terus berikutnya hadis Aisyah sholat lama terus ditanya orang di tengah-tengah sholat. Aisyah kenapa sholat lama? Fa asyarat nahwas sama. Kemudian Aisyah memberi isyarah nahwas sama. Ternyata saat itu gerhana apa? Matahari. Itu surahul hadis bingung semua. Ini cerita tolaknya orang bisusah kok ngelantur kemana-mana ini. Ternyata maksudnya Bukhari begini, maksudnya Imam Bukhari. Penjelasan, yang namanya tolak itu kan sihot. Ya sihot, tahu sihot, akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin. Kalau kamu nikah kan angkah tuka, wazawazduka, terus bilang apa? Qabil tu, nikahaha wa taswiyah. Terus kalau kamu menceraikan istri kamu bilang kamu saya ceraikan. Yang dikatakan sihot itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu. Misalnya kamu ingin tolak, bilang saja tolak. Kalau kamu ingin muji orang, bilang saja begini. Pasti itu maknanya muji. Kalau ingin menyemooh, bilang begini. Nah, artinya gini, kalimat itu bisa diganti isyarah. Saya ulang lagi, kalimat itu bisa diganti. Buktinya Nabi mengisyaratkan saya dekat, bilang begini. Paham ya? Aisyah bilang gerhana, hanya bilang begini. Kalau begitu orang yang bisu ya punya cara menceraikannya. Dia cukup melakukan isyarat
Yang isyarat itu pasti difahami sebagai cerai. Artinya kalau orang memahami Quran hadis seperti itu, hal-hal yang mungkin nggak terlintas dalam pikiran Anda, ternyata itu jadi dalil. Artinya apa? Rasulullah yang bisa ngendikan saja kadang menjelaskan sesuatu pakai isyarah. Nah, dengan demikian terus jadi rumus al-isyarah al-mufhimah bimanzilatin nutqi. Isyarah yang memahamkan sama dengan ucapan. Sehingga ini pengganti ijab qabul. Itu cara-cara memahami istihad, memahami Quran dan hadis. Caranya gimana? Kita harus belajar ulumul Quran. Ya, perangkat yang dipakai seluruh dunia termasuk kitab Itqan itu. Dan kitab Sajaratul Ma'arif itu yang saya kaji dan dikaji seluruh ulama di dunia. Karena saya tidak biasa ngaji tanpa kitab yang perlu kita kaji. Saya sendiri itu bisa seperti ini ya barokahnya kitab-kitab itu. Jadi gak terlintas tapi ya tadi. Rasulullah yang bisa ngendikan saja, sering iktifa, sering ngalap cukup dengan apa? Isyarah. Oh kalau gitu berarti al-isyarah biman zilatin nutqi. Isyarah itu sama dengan ijab dan qabul. Apalagi ini orang akhros, orang bisu yang nggak bisa ngomong. Lalu kalau tolak kayak apa, kalau nikah kayak apa. Ya, tapi Imam Bukhari itu uniknya tadi bikin judul Babu Sihati Tolakil Akhros, kemudian cerita anak wa kafilul yatim. Nah, itu kalau orang kan nggak sambung, ini sambungnya di mana? Kok malah cerita anak yatim. Ternyata kata kuncinya kahata ini seperti ini dan orang paham sangat sangat. Makanya hati-hati dengan isyarah karena kalau itu betul mengganti lafadz, berarti Anda kalau nyun sewu melafadzkan tolak terganti isyarah, ya agak masalah itu. Tapi semoga enggak lah. Istri satu dicerai nanti enggak punya istri nanti malah repot. Tapi ini kan saya cerita ilmu saja. Ya saya cerita apa? Masih ingat betul ketika Mbah Mun mucal di antara yang diterangkan kena opo sakbar darani ruwah. Ruwah itu dari bahasa Arab arwah, terus dijawakan jadi apa? Ruwah. Karena di antara tradisi Indonesia itu ngikuti Yaman, di Yaman itu ada kholnya Nabi Wasinten Hud, dan itu pada waktu apa? Syaban, sehingga kiai-kiai Jawa kalau kirim doa itu dibarengkan pas apa? Syaban atau apa? Ruwah. Kalau masih inget teng kampung kula nuriyen kiai ku kesel ngeruwah. Mergo kadang sedina undangan ping 2 ping 3. Ya nak 20.000 mun lumayan lah 20.000. Biasanya kiai RT 20.000 ngoten. Ya kadang 10.000, nak wong lomo ya 50.000. Sampai kiai ku niteni iki lomo iki medhit. Jadi senine dadi kiai ini kadang-kadang nggih biji wong. Nah, kula niku mun kiai tenan, jadi cara berpikir positif. Kula nu seneng ketemu wong medhit di wong lomo. Wong lomo niku ora didolim, mau nyalami templek 100.000 njaluk swarga. Ora didolim. Nah, wong medhit ampun mboten enten hak napa? Adan. Terus kula dadi kiai ini wis tak ilmoni, nek ketemu wong medhit itu ngringakno napa? Hisab. Nah, nek ketemu wong lomo nyalami templek 100 juta sampean bingung. Mbok go wayah wong ora ikhlas. Mbok bangun pondok kadang ra santri. Ditabung ning bank kok digugat ning akhirat. Bingung, soalnya ketemu wong lomo iku bingung. Menane alhamdulillah kata umat sing napa medhit. Niku syukuri mawon, syukuri. Terus memang jadi kiai itu udah latihan mengelola hati. Kalau niku pengagum kitab hikam. Kitab hikam itu kitab yang melihat sesuatu itu ya baik-baik saja. Masyhur ketika hikam mata atoka asyadaka birrah wa mata mana'aka asyadaka napa qahrah. Ketika Allah memberi yang kamu minta, berarti Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai zat yang baik, al-barru, yang sangat apa? Baik. Ketika Allah kamu berdoa tidak mustajab, kamu harus bangga dengan Allah. Berarti zat yang qahar, yang keren, yang enggak mudah dirayu-rayu, diintervensi. Lho kula misalnya itu pangeran tiap donga sebadanin kula ya isin. Pokoke pangeran kena diatur. Lho niku musibah lho misalnya sing elek-elek yo bojo ayu keturutan. Niku bagi keluargane kan musibah. Wong lanang elek melarat, ndonga yo ayu anak wong sugih keturutan. Musibah gak bagi kelompok yang lainnya? Musibah. Tapi baru kayak gak mandi. Niki hak-hak orang cantik niku terlaksana. Maksudnya orang tok wong elek sing melarat niki mereka baru kayak mboten napa? Mboten mandi. Terus hikam itu kalau riyen ana rasa-rasane ya mangkel, tapi tak angen-angen nggih sae.
Andai kan semua pakar nuklir itu semangat ge rumus, itu dunia sudah rusak karena akan terumuskan hal-hal yang super dahsyat. Baru kayak ngantor maca koran, jagungan, merumpi, akhirnya gak banyak penemuan. Akhirnya dunia ini tidak banyak kerusuhan dan kerusakan. Loh, faktor genetik pakar gen itu nak ngotak-ngatik, sama ini iso di cloning. Baru kayak males akhirnya tidak banyak rumus tentang apa? Cloning. Terus ketika Allah menghendaki sesuatu, yakinlah subhanaka ma khalaqna wa rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Itu sesuatu yang jika hendaki Allah itu pasti baik-baik saja. Ini kalau mendesak menjelaskan ini karena sekarang orang itu mulai dikti Allah ribet, jadi pangeran mulai diwarai, mulai diulang kul atu alimuna wa napa bidinikum. Jadi kegagalan itu bukan dianggap hikmah tapi dianggap masalah. Riyen buatan para nabi ini ndonga, Nabi Musa ini ndonga, niku kalimu wah niku disebadani ngenteni 40 tahun. Jadi nak Joko ndonga untuk bojo selawe ya kok payune pira-pira. Tambahi 40 mawon 65 nggih. Niku Nabi Musa ndonga. Ndonga niku sangka ndonga disebadani niku ngenteni pinten? 40 tahun. Jadi ngalahno Firaun ngenteni 40 tahun. Tarung kalah niku biasa riyen Nabi. Yakunul harbu bainana wa bainahu sijal. Kita kalau perang itu ya kadang menang kadang kalah. Watil kal ayam nudawiluha nawa. Dan itu dulu gak masalah. Ya sekarang ketika kita NU kuat harus menang. Kalau jeeling dipeseni Mbah Mun tilkat darul akhiratu nas'aluha lilladzina la yuriduna ulwan fil ardi wala nawa fasada. Terus agama ini tidak untuk menang-menangan. Terus kalau badhe cerita sing paling pokok niki jaga hati. Maksudnya jaga hati itu dawai Rasulullah, kalau kamu ingin ikut sunnah saya, kata Nabi, itu gampang. Kamu antus fi hawatum siya walisa fi qalbi ahisyun ala ahadin fafal wadhalika min sunnati. Jadi anut Nabi itu gampil. Buatan kedah serius-serius banget terus sholat tahajud 13 rakaat itu malah bingung malaikat ya. Tahajud kok 13, itu jenenge witir. Mulane malaikat ya debat. Nah ana wong tangi turu sholat 13 rakaat. Cara sampean dadi malaikat barani tahajud ta witir. Niku Imam Syafi'i ngaten ngendikan ya huwa tahajud. Sholat badan naumi jenenge tahajud. Ana lama darani ya iku witir piye jumlahe 13. Lah niku nek dibawa teng LBM NU yo ribet. Sampeyan tangi turu terus salat 3 rakaat itu jenenge tahajud napa witir? Cara partai mriki no. Witir apa tahajud? Berarti sampean yo nakalan kepentok ganjaran. Maksudnya dua-duanya itu kepentok ganjaran tahajud mek witir apa milih salah satu? Melihat itu salat badan naum disebut. Nah, melihat jumlahnya ganjil disebut witir. Mulane mubalek teng Indonesia atau muadzin atau Bilal niku pangerane diterangno teng Indonesia ribet pangeran diterangno padahal pangeran ya alamu sirra napa wah itu kalau kita tarawih itu mesti Bilalnya kalau sini namanya apa yang muadzin yang ngomong terus itu Bilal itu kalau setelah tarawih kan witir 3 rakaat tapi dimulai 2 rakaat karena 2 ini ganep itu kan nggak bisa dikatakan apa witir, makanya pengumumannya itu solu sunnatan minal witri rakaat ini. Ya rada aneh secara terkait. Ya Allah, ini sholat bagian dari witir, tapi pemanasannya 2 rakaat. Jadi orang Indonesia itu, padahal misalnya keliru lah, ya Allah wis sholat. Nah, paket itu paket apa? Witir. Tapi ini kan kasihan. Mbak malaikat sing nulis sih, darani witir kok rong rakaat. Darani ra witir, orangnya punya niat nambahin 1. Segi setengah-tengah redaksinya solu sunnatan minal witri. Kamu nggak boleh mengatakan solu sunnatal witri, tidak boleh. Prakteknya hanya 2 rakaat. Ini sebelum Ramadan sampean tak warai ben. Terus kancane Habib Muhammad ora pinter wis sini wong. Jadi redaksinya solu sunnatam ya salatlah kalian paket minal witri. Jadi ini sunnatan sing minal witri paket sebagian dari witir. Yang sebagian itu sekarang bentuknya rokaaten. Jadi kemana malaikat itu kan nulis niki witir tapi pemanasannya 2 rakaat. Namanya dia ribet. Makanya terus perdebatan tentang fikih. Niku nak sholat witir carane piye? Apa langsung 9 rakaat apa 11 rakaat apa 13 rakaat?
Niku ulama nak mun kadung ngotot yang muni pokoke 11 paling apik. Tapi ning Sahih Muslim 13, iku sing loro iku Ba'diyah Isya. Ono iso mau kalah, kadung ngomong mau kalah. Sing enak sampean iku ora usah mikir. Gak mikir debat, pokoke witir iku ganjarane swarga. Niku paling enak niku semoga. Wong nek ora bakat ulama niku ora penting debat iku witir tahajud. Pokoke walese witir iku mlebu walese seneng Habib iku mlebu swarga. Walese seneng kiai mlebu swarga. Terus ukuran seneng kiai iku seraro. Tapi kalau minta lah dilatih, kalau nyuwun alumni pondok mriki, yang ben nak ada umat, gua kabeh ku barokah. Umat sing lomon nggih barokah, sampean saged mentasarufkan uang itu untuk kepentingan agama. Sing medhit ya barokah, kanggo sampeyan ben gak kakean napa hisab. Mergo wong ngekeki iku ya kaya tuku, Beb. Dadi nek ngekeki 1 juta iku mosok Habib Ahmad Gus Bak tak salami template 1 juta pun rokok di Barno mesti niate ngono yakin. Mau anak kula niku kula nate salami template jam nganti 50 juta. Aduh kakean iki. Nak gak jodoh ngakno tak tompo, tidak jodoh ngakno mah kula. Engko mbok gugat ning akhirat ta ngono. Gak Gus ikhlas yo wis nek ikhlas gelem apa. Orang seperti ini sebelum bun rokok gugat gak kira-kira. Gak jawab ya. Sampai ngekei duit aku 50 juta, terus bun rokok tak baru, sampai gugat gak gitu. Apa gunanya tak salami tablet 50 juta? Gak, ya kalau akhirnya membiarkan saya masuk neraka. Maksudnya sing zaman kan sudah di kiai, tak warai ben ikhlas. Nah orang sing salam template ya alhamdulillah, boten nggih alhamdulillah karena itu ngringakno napa hisab. Mun disyukuri menengan so alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli. Kalau genate di konco khusyuk, nak ketemu ngaji ora wani. Nak ketemu itu elek wani. Terus dia ngerasa wali. Nak ketemu elek kowe enak Gus gak dosa mergo gak sahabat. Aku ngono lho cangkemmu ketemu elek dosane ngenyek ngawur. Tak takoki. Dia nak ketemu ngayu dosane sahabat, tak wong elek dosane. Akhirnya dia cerita. Mosok aku sampe wong tuane metu sahabat, lho malah dosane luwih gedhe ngenyek wong yo. Jadi ketemu wedok ribet. Nah, ayu dosane sahabat, nak elek dosane ngenyek. Jadi kita cari solusinya istighfar itu. Tapi intinya kita harus belajar fikih itu detail. Ya, napa belajar fikih itu napa detail. Terus masuk malam niki kalau betul kitab ya Anatut Thalibin juz kali, jadi kalau sengaja bawa untuk memastikan bahwa cara-cara seperti ini mendoakan orang yang sudah meninggal niku sanate muttasil. Kalau imut, kalau berkali-kali mengingatkan kecil kulo nu sering dijak ziarah teng Mbah kulo Fatimah. Mbah kulo Fatimah kulo sering cerita Habib Ahmad, Mbah kulo Fatimah binti Idrus bin Umar bin Arabi, terus misanane Ki Habib Pasuruan. Bapak kulo niku Ki Nur Salim bin Nur Samri niku mbah kulo saking bapak niku seneng poso. Wal tirakat. Niku riyen niku alhamdulillah niku ngendikan niku anak putuku wis ora usah tirakat tak tirakat. Dadi kulo nu asline yo kepengin tirakat ibu dilarang ya alhamdulillah. Ki kaya Habib Ahmad nak tirakat teman-teman cara kula dirugi. Rugine ngeten sampean tak critane wong-wong saleh meneh sing putune Kanjeng Nabi dijamin walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Jadi misalnya Ki Abdul Ghani kok mlebu swarga kelas A. Iki sing putu-putu sing amatir kados Mustafa ngene iki. Niku misale swargane kelas C, niku diunggahno ning kelas A. Senajan to ngamale pas-pasan. Mergo ngregani napa? Baik. Jadi kayak rugi asli tirakat tuh, mereka tirakat kok paketnya melok. Baik. Terus jadi ya putu, malah itu haknya putune wong alim, dora alim perkarane yo niku jadi dianggap barokah baik. Cuma baik iki wate piro, nak Kanjeng Nabi karuan nganti turunane ila yaumil qiyamah, mbahmu kita turun pitu wis tuntas. Masalahnya kapasitasnya nih. Sehingga kalau akhirnya ketika pun dewasa, kalau nanti khatam Quran pas bado ngapalaken niku. Nah, yo tahu poso kalau dikon poso ya poso, aku tahu poso 40 dina. Jadi kalau yo tahu tirakat. Gara-gara tua-tua dikandani bapak, wis ditirakati mbahmu, tapi putumu wis sing tirakat. Waduh ribet gitu. Tapi pun kula lampahi. Terus kula nggih nate
pas khatam dan puasa 40 hari nyukuri khatam Quran. Ini kalau cerita mawon. Terus kalau masih imut ketika sering ziarah teng Mbah, mesti bapak ngendikan wong sing ora apik mbek wong tuane zaman urip. Ketika wong tuane kapundhut kok dadi apik sering mendoakan itu kutiba baron di walidahi, dia masih ditulis sekarang berstatus baik meskipun dulu kurang baik. Apalagi kalau yang dulu sudah baik sekarang tambah apa? Baik. Dulu itu saya membaca teks itu, nanti kalau bacakan di ini yang fotokopi yang saya bawa di kitab I'anah. Tapi sausai kulo ngaji teng Mbah Maimun, terus sering ketemu para habaib, para ulama, kulo istifadah. Teori itu pasti benar. Saya ulang lagi pasti benar. Karena orang yang zaman Nabi Muhammad SAW sugeng dan tidak iman, itu setelah Nabi wafat atau intaqala ila rafiqil a'la, kok dia iman? Imannya makbul atau mardud? Makbul. Artinya orang sespesial Nabi saja yang zaman sugeng ada orang tidak iman, setelah Nabi wafat orang ini iman. Imannya kan diterima. Artinya mati itu tidak menghalangi kelangsungan amal ya. Misalnya dulu sampean mbek wong tuane kurang baik, setelah meninggal baik, ini masih bisa merubah status Anda yang dulu akun liwalidaika menyakiti orang tua, bisa Anda berubah jadi barun liwalidaika. Dan banyak di antara orang-orang yang menangi Nabi boten iman nggih kathah. Mergo datane urung lengkap. Cara dekne. Mbah Mun tuh sering cerita ke kita, Ka'bul Ahbar itu menangi Kanjeng Nabi. Ini dereng purun iman. Beda dengan Salman Al-Farisi. Karena Taurat yang dia baca, Al-Hadis Susani Al-Nyasar bin Ato an Ka'bil Akhbar Qala Alamani Abitoro Ta'ila Sifraw Wahidan Kana Yakhtimuhu Wa Yudkhiluhus Sunduk Falamma Mata Fi Fatahtuhu Faidan Fi Nabiyun Yakhruju Akhir Zaman. Nah, data yang dia terima, Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ketika melihat Rasulullah SAW, ketika melihat muhayyahu, tampangnya Nabi, wajahnya Nabi, cara Jawa perawaannya Nabi itu, ini jelas Nabi. Maulidu di Makkah sudah benar, wa hijratu bil Madinah sudah benar. Tapi zaman Nabi Sam itu ya Syria, Libanon itu belum dikuasai Islam. Sehingga menurut dia ini kurang satu, karena kurang wa sultanuhu bisa. Sehingga dia akhara Islamahu, dia menunda Islamnya. Tapi sausai Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la atau wafat, dipimpin Abu Bakar, akhirnya dipimpin Umar, Fatah Syama. Umar ini Fatah Syam. Terus dia Islam. Karena sudah memenuhi kriteria pada akhirnya sultannya Nabi, basis Islam Nabi itu bisa. Dan Islamnya diterima. Artinya kan ketika Nabi Sugeng kurang baik, tapi setelah Nabi wafat dia jadi mukmin, dan itu juga mukminnya sah. Nah kira-kira gitulah analogi sampean sama orang tuanya ketika hidup kurang baik, tapi ketika wafat baik, ini insya Allah merubah status Anda yang dari akon liwalidaika menjadi baron liwalidaika. Nah, kalau sudah baron ya mungkin abarra wa ahsan. Kalau sudah baik ya tambah baik. Terus ini kalau waos kersanain angsal baru kayak kitab I'anatut Thalibin ini karangan Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Jadi kalau sanad saya Habib Ahmad semuanya sama, misalnya saya Mbah Maimun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, beliau menangis Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau di Sayyid Muhammad biasanya lewat abahnya Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, itu sudah sama-sama ngaji sama Sayyid Zaini Tahlan, jadi seperguruan dengan Sayyid Abi Bakar Sato. Setelah itu Sayyid Zaini Tahlan terus ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nggih mengke dipadosi teng I'anatut Thalibin juz 2 tengene Kitabul Janaiz. Niki lho wae mawon. Sampeyan ora usah takok hadis dhaif ta ora pinter kok takok. Wah, takon maca malah bingung. Sesuai percaya saya Abi Bakar Sato, beliau itu orang alim alama. Mesti milih itu yang karena orang-orang seperti saya Abi Bakar Sato, orang yang paling takut mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat yakin mangkadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang mendustakan Nabi jatahin rokok. Kan nggak mungkin orang milih masuk neraka. Artinya kalau beliau bilang qala Rasulullah pasti tidak kizbu ala Rasulillah.
Karena mereka mesti takut ibu pada apa? Rasulullah. Paham ya? Artinya kalau memilihkan hadis pasti ya itu riwayat sing musbatah atau sing sabitah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih. Niki sing gampang-gampang. Dadi sing pun kadung nakal, bapak es kadung mati. Niki jadi kesempatan napa merubah status napa? Bukan status WA, status niku. Status menyakiti menjadi baik. Khair menjadi baron. Yes, ini kan potongan-potongan rapati baron nih, potongan-potongan. Gimana nangel ngapi wong tua angel. Kadang nggih beda model. Wong tuane di versi kita punya apa? Versi. Wong tua kalau wasit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna ar-rajula la yamutu walidahu wa huwa aqun lahumā fayatuwaha lahumā min ba'dihima fayaktubahu wa minal barin. Fa'afadat hadhil akhbaru anna man zara qabra abawayhi kana baron lahuma ghaira aqin wala mudayyin haqqahuma. Jadi soal walhasil ini hadis favoritnya bapak kula. Bapak kula sering ngandani tonggo-tonggo. Tapi kula riyen zaman Bapak Sugeng nakal Pak Yai dan Bapak gak apa-apa ditebus saiki. Terus niki kesempatan, lah anak kuburane bapakmu hilang lha iku sing ribet. Saking suwene ra dizaroi patoke digo bakar jagung ribet. Wes ribet kadang-kadang teng desa niku patok-patok mun ilang. Riyen digo kayu jok enten LPG mawon patok utuh riyen itu sering ilang. Wis baru kayak LPG dobeten apa? Dobeten apa? Ilang. Terus niki wonten cerita wali. Mun sampean rungokno mawon. Paham ya alhamdulillah ora paham nggih? Alhamdulillah. Lho kula nggih seneng dhe murid goblok sen kula sering motivasi. Kula nu dhe kanca santri sarang. Niku mboten nate maca kitab Mu'in apa Alfiyah, macane Sulam Taufik. Tak takoki, Kang kowe ora tau maca kitab dhuwur-dhuwur. Mari nyanyi Mbah Mun Gus gak sopan. Jadi dekne goblok ku sengaja. Ora apik kiai ini pinter kok disaingi. Nah kiai ini pinter ya kene goblok wae. Dadi tawadhu lah. Mulane sampe nak goblok tak anggap bocah napa? Tawadhu. Ora kepengen saingan ambek apa? Kiai ini. Kok sampean elek ya tawadhu. Mergo Habib duwa berido enak. Semua anggar Islam wis walana busra bisadin mustamirin daisan apa? Dan haitsu utina atoan sama al-fakhral mu'abbad. Jadi kita ini diberi resep Rasulullah yang luar biasa. Kowe digedhengi wong yo ganjaran wong lebur dosa. Disenengi yo ganjaran di dongakno kurang apanya. Harmonis mbek bojo yo seneng jeneng harmonis. Nah lagi tukaran yuskitun nafaqah. Tukaran iki ora wajib nafaqoi. Lah nek nak kepen medhit tukaran terus. Mereka nak nusus iku yuskitun nafaqah. Penak betul. Jadi kena reso nafkah bojomu picu supaya nusus. Nah, engko nek rewel pure gugur nafkah. Cuma kowe ya ora entuk jatah. Pokoke kula niku pengine iku ya pokoke Islam iku enak ngono. Wis kula niku kepengin pokoke Islam iku wis pokoke sing nyaman. Pokoke wau kados dawuh Said Ali tadi asraqal kaunu bihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni napa unsun wa sururun qad tajaddad. Pokoke anak Islam ku seneng. Lara ya seneng lebur dosa. Sengko sehat ya seneng manfaat. Wis pokoke asik. Salat kok ngarep ya apik saf awal, kok guri agepe tawadhu. Lho riyen wonten wali niku dadi wali uga salat kok guri. Sing wali saf awal gak trimo. Lho kowe salat kok guri kok dadi wali kaya aku. Sing saf awal gak trimo. Jadi saya guri keros bapak dadi wali kok guri. Dari inilah astahyi menawa aku isin mbek pangeran wong sak aku kok wani madhep pangeran kok ngarep. Dadi gak pede semangsa ora sampean kan krono males ora krono. Dadi waline ku mergo salate kok guri. Mergo isin ketemu pangeran kok cek sok parke wani kok ngarep. Tapi aja tiru ini mau cerita kan. Mau sampean fatwa, dari Gus Pak salat kok guri ku sunat. Wah, jadi fitnah tok sebenarnya. Tapi gak apa-apa misalnya sampai ngono tenan ya apa, panjen wis kaslan, tapi mau cerita. Jadi nyaingi wali taat itu ya gampang. Kalau nanti mau coba tengkarangan kitab Habaib, ada wali yang tahajud terus ibadah terus. Ya saingannya wali sing turu, ditakoki.
Gusti saya ini tidak terima, kenapa saya nganya wali yang tidur? Jawabnya pangeran unik. Gue sholat terus, ube aku oleh mudi tenanan, sawangannya aku piye. Ini dawai Allah. Nah, aku berhubung anggap aku apian terus ditinggal turu. Amina makri fanama, dia tuh nganggap saya ini tidak akan pernah apa-apa. Maksudnya selalu baik-baik saja. Berhubung pangerannya sapian turuan, terus ini iso dadi wali. Nah, musoe ibadah. Terus dadi wali ora kudu sing serius. Niku urusane wali-wali napa? Serius. Memang ndak usah ngono. Biasa wae. Bengak-bengok sik ngaten iki biasa. Biasa. Miso itu pertama dosa. Nek suwe dadi bahasa itu ya biasa. Kayak wong belah, wong Surabayanan ketemu kanca jauh urip ta kon. Iku nak ning Jogja Solo kriminal, tapi ning Surabaya mboten to. Ngajak bojone, lho, rong bojo lho. Kowe ku nang Solo wah kriminal besar ta kon. Nak nang kene biasa. Pertama miso ku haram, nek dadi adat yo ribet. Yo ribet. Mulane kiye-kiye nak maknani wae lak wae hak bingung. Dimaknani miso iku kadang didhawono wong saleh. Dimaknani matur nuwun, wae lak kok maknani matur nuwun. Banyak riwayat-riwayat orang soleh itu ngendikan mbek muridnya wae lak wae lak tahu. Ada artinya. Lah kiai maknani bingung dimaknani miso iki sing ngendikan wong soleh. Dimaknani matur nuwun, wae lak kok maknane. Ya sudah, itu kalimat-kalimat yang dulu agak masalah, lama-lama itu jadi adat. Ya sekarang harus ngaji mono keduburan ini mau cerita mawon. Ini ngaji santai-santai mono ini orang ngaji ra jelas. Wong kula yo diundang yo ditelepon dibajak ngoten mawon. Tapi barang apik itu ya sampai wae. Cek bajakan cek asli agar barang apik ya tetap apik ya tetap baik. Lho niki seksine wonten. Jadi kalau des yang jelas kalau seneng ya, kalau seneng akrab Habib Ahmad Berkibi Mbak ini kalau diutang kata tapi bukan utang duit bukan. Setiap call buyut saya yang mbahnya Mbah Hamid kan, Hamid bin Abdul bin Umar, mbah saya Fatimah binti Idris bin Umar. Jadi setiap call beliau mbah buyut saya itu beliau mesti rapuh. Ya akhirnya tak anggap diutang lah. Lah saya ikut itu sudah 4 kali. Jadi kalau mau nyaur 5 kali, mau susuk. Mau susuk. Jadi ngatur saya setelah ini mau aman, mau fahayu bi ahsana minha, mau susuk. Jadi mau bikin mau ini kan radi perhitungan, mau kalau hitung. Terus kalau suwun, kalau wingi disuwun ngaos teng keluarga Pacul Guwang teng Hajen kula mulang usul fikih. Kula niku pengagum usul fikih. Karena dulu Mbah Zubair, abaipun Mbah Mun pengagum usul fikih. Usul fikih itu satu ilmu yang menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku umat sing marhumah sing mubarakah. Mergi mungkin nak semua kita pakai usul fikih termasuk para malaikat. Niku sampai nak turu iku ora darani hada tarokat tahajjud wa hada tarokal witra wa hada taroka qiraatal Quran wa hada taroka qiyamal lail. Itu memang fakta, setiap orang tidur pasti meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan tahajud, meninggalkan witir. Tapi yakinlah ketika Anda tidur juga hada tarokal ma'asiyah wa hada taroka dugem wa hada taroka delok dangdut wa hada tarokal ghibah wa hada taroka kada wa kada. Maka kita harus membaca Quran secara sempurna. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Manam itu spesial karena di situ ada tarkul ma'asi. Tapi kalau kita tidak ngaji usul fikih, bawaannya hasud mbek suudzon. Turah turu ki kebo ta santri. Lha iku nak sing turu alim, ngawur iki tarkul ma'asi. Jadi sampai harus bunyi juga. Ngawur iki jenenge tarkul ma'asi. Dan aku goblok yang ngono lho, ilmu kok ana afate. Afatul ilmi dari kitab Ihya. Berhubung aku ora ilmu, yo ora afatul ilmi. Meskipun duwe afatul jahli. Tapi kan gak duwe afatul ilmi. Mana ono kiai mau coba ulama suk kiai nangis santrine tenang ae. Iku sing ulama iku aku ora ulama dadi santai. Wong ulama suk dikritik nek Ihya santrine santai. Wong aku ora ulama. Akhirnya kayak ini sadar, saya kok tenang aja.
sak susuke ulama cek mlebu swarga nak jual angel. Jadi kula suwun pokoke jenengan sing syukur ya nanti umat medhit alhamdulillah karena ngringakno napa hisab. Kula nu bangun pondok iku rapati iso ngakhiri. Yo gara-gara kakan wong lumo. Artinya nak Gus ini arto nggih bangun pondok. Tak nggo pribadi ra mungkin yo nggo wayo yo masalah. Untung kalau di pekerjaan kata, kalau gak ada royalti teng kampus ya karena saya punya buku. Gitu saja rezeki saya yang mingkas biadi. Ini ora fleksibel kalau nganggo. Nah rezeki ngoten kan ribet, auditnya berat. Mulane Mbah Mun nggih bangun pondok terus, dari Mbah Mun dawuh nggih ngoten. Nek wong titip go bangun pondok ape laran yo ora iso wong titipe go pondok. Ya kadang-kadang kiai kepingine wong salam sampai 50 juta iku go pribadi ben iso polah sidik. Tapi rata-rata wong lomo iku nakalan. Nak 100.000 pribadi anggere wis 50 juta munggah iku nggo pondok. Padahal karepe kiai itu gak ngono. Tapi mulane para wong sing lomo mbok yo mikir lah kiai juga banyak kebutuhan. Riyen zaman Nabi mboten angger sahabat ngak matur Nabi isna ma badalak. Saniki mboten purun nek di atas 50 juta nggih. Malah kadang saking medite, ya butuh nopo keramik, ditekakno keramik. Kiai ini rantok fee kok toko bangunan. Ngerubah keramik. Jadi saya ribet-ribet. Niki Mbak Mas Duki paling pengalamannya nggih sami nggih. Sami Mbak nggih. Itu strategi ribet nih. Nah sampean nek pengen seneng niru kula nggih wae. Wong medhe itu hikmahe gede. Hikmah kanggo kita karena meringankan hisab. Dikai tiyang hisabe berat gitu. Kula mbayangno sing salam templek kula 10 juta. Suatu saat kok mlebu neraka kula barno mesti protes. Lha lek Gus tau tak salami templek 10 juta kok aku mlebu neraka apa barno. Padahal kula ape nulung ya wedi ketemplung piambak. Ribet kan. Ribet. Ribet. Maksudnya kulon kepengen santi-santi terdidik lah, ora usah dadi kiai gremeng. Wong kene medhit kabeh. Wong kene gak peduli kiai, gak peduli itu bagus karena ngeringankan apa? Hisab. Bae kula suwun. Jadi hidup itu nikmati. Mane wali-wali riyen juga rileks, nggih santai karena memang kayak dawuh kitab hikam ilahi ke fala tahsunu ahwali wa bika qomat. Kula baos tenggene sara-sara mangharokate mboten latu hasinu ahwali tapi ilahi kaifala tahsunu ahwali wa bika qomat. Gusti apapun yang terjadi pada saya itu semuanya baik. Piye-piye niku kabeh kersane jenengan. Mane jenengan misalnya jadi wong lanang dimarahi bojo terus itu bagus. Orang kayak sampean bisa amal apa ketika rukun, ketika harmonis iso tandolakno ning mall. Ndak bisa. Nyenengno tuku Ferrari ndak bisa. Satu-satunya ganjarane sampean diujar-ujari sabar wis iku. Itu cara kamu jadi wali. Lewat jalur sabar diomeli. Wis iku wae. Gawe taqarrub ila Allah. Dadi matane waso baru lil ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah sama anak rukun niku untuk menjadi ibadah harus sedekah, harus servis. Kamu bisa apa? Nah itu agama Islam. Agama Islam itu agama yang semuanya enggak dianggap problem. Coba kalau kamu hidup di Korea Utara, masyhur itu kalau orang sudah jadi problem negara ditembak dihabisin. Orang punya penyakit menular dihabisin. Kita barokahnya Islam yang sehat ngrumat sing loro di keyakinan tu kafaratut dzunub. Yang rumat di keyakinan ngono iku ibadah. Jadi hadatin ja'a bisurur wa bil makhraj. Agama ini semuanya itu solusi. Semua enak. Wes enak gampang, semua enak, pokoknya nyaman. Mati ge ngoten ki nak, kula masuk ki 6 serawat mati. Mati itu menurut Nabi itu enak. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Nak urip sanggup bae potensi nambah kebaikan. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Apapun baiknya kita sekarang itu masih berpotensi nanti tidak baik. Kalau sampean ingin mesti enggak bisa berbuat jahat lagi, caranya apa? Mati. Jadi mati itu akhir dari segala keburukan. Jadi kenapa mati? Alhamdulillah Gusti menika pun bener saged polah Gusti pun mati gitu. Jadi nanti kematian Anda adalah rohatuka min kulli syarrin wa min kulli maksiatin. Tapi hayatuka adalah ziyadatun fi kulli khair. Jadi Islam tuh melihat sesuatu itu gampang. Jadi sudah kalau watawafani maka nanti wafat khairan di.
Ya sudah, kalau ya sudah pokoknya ini ahyini makanatil hayat khairan wa tawafani makanatil wafat khairan. Tapi kita ini karena marahi pangeran itu semari ribet. Gusti, ampun mati riyen Gusti, kula dereng nate mapan, dereng nate suka kok mati. Rugi kula Gusti. Lho kowe ning donya ku ora napa, ora melok di donya kok melok. Ini cara bapak kula nak didik kula. Wong mikir donya goblok-gobloke wong. Ora melok duwe kok dipikir. Itu bapak nak nyontokno gini, dulu mobil mewah itu BMW, ada orang punya mobil mewah BMW. Iku pajeke piro, terus nak bane rusak gendine piro, spione piro. Kowe ra melok duwe tapi melok mikir. Itu goblok apa? Goblok kan. Lah dunya ya padha, dunya wae pangeran, ora melok duwe kok mbok pikir. Wis ben. Mulane cara hikam ya sudah fafawidil umur ila mudabbiriha ya wis dunya kok ana sing duwe rupa-rupane Allah Taala. Nah, sama melok duwe kok mikir tunggale sama ditongko di Alphard. 1 miliar 200, pajeke 12 juta. Nak spione rusak regane 4 juta. Ku piye carane? Ora melok duwe kok mikir. Niku goblok apa pinter? Goblok. Lah sampean mikir dunia wis kira-kira ngono, ora melok duwe kok mbok pikir. Nah, mulane Islam mengajarkan tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa ufawidu amri. Kulon kadang ya terjebak be didikane sampean, kadang kepengin mikir dunia. Kulon kan termasuk kerja teng kampus, kadang ngono rapat para pakar. Kulo rapat iso mikir macam kulo kiai, maksudnya iku yo mergo jadi beda ya, nubuah dengan kecerdasan itu beda. Nah, ini yang terakhir kalau cerita sambil ngenang Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau dekat sekali dengan Habib Ahmad. Mbah Mun nanti cerita. Salman Al Farisi ku yo hebat. Jenenge di ide Khandaq ku hebat. Kita tahu ketika perang Ahzab niku Nabi dikepung kufaru Quraisyin, musyriku Makkah, wa nasara Najran, wa yahudu Khaybar. Jadi ada hisbun min musyriki Makkah, wa hisbun min nasara Najran, wa hisbun min Yahudi Quraidah wa Banin Nadir. Mulane diarani perang nopo? Ahzab. Jadi di Quran ndak menang perang Khandaq tapi perang nopo? Ahzab. Secara teori Nabi mesti kalah karena dikepung. Karena mesti kalah itu Nabi rembukan. Sahabat tidak ada yang usul kecuali Salman Al Farisi. Terus beliau ngendikan di daerah kita, maksudnya Persia, kalau perang tidak imbang tuh bikin Khandaq. Ukurannya kuda terbaik tidak bisa menculok. Bikinlah Khandaq. Sekarang masyhur itu ada Khandaq ya, di Madinah. Nabi ini menten mawon nggih, santai mawon nggih, setuju. Nabi itu legowo, ada ide cerdas cemerlang nggih. Setuju. Nikma maro'aita itu pendapat yang bagus sekali. Nabi santai setuju. Tapi Nabi makomnya itu sudah nubuah. Dan itu ulama entah berapa kadarnya pun tetap punya ulama warasatul anbiya. Nabi santai. Nah ternyata betul, Khandaq itu hanya bisa menahan musuh, tapi kata orang-orang kafir yang zaman itu dipimpin Nabi Sufyan, kuatnya Muhammad nganti sepiro, dikepung sampai 26 hari. Lalu itu, wah pokoknya nanti pasti kelaparan. Betul, orang Islam sudah mulai kelaparan, masyhur kan? Sampai jadi mukjizatnya Nabi ketika dahar di Jabir bin Abdullah, satu kambing kecil cukup untuk makani pasukan perang Khandaq atau perang Ahzab. Yang paling saya kenang dari Dewi Mbah Mun itu begini. Saya masih ingat dulu kalimatnya seperti ini, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Tapi pangeran gak terima. Nak nabinya kalah cerdas sampai sahabat. Aku masih ingat kalimat itu. Pangeran gak terima. Nak nabinya kalah cerdas sampai sahabat. Jadi Khandaq itu hanya bisa menahan musuh, tapi tidak bisa mengalahkan musuh. Karena Nabi ini mufawwid ilallah, Nabi tawakal sama Allah. Fa'arsalna alaihim riha wa junudal lam tarawhan. Akhirnya Allah yang turun tangan. Ono lailatin barida, lailatin muslimah. Ada rihan bari dan rihan asifan yang semuanya meluluh lantakan orang kafir. Sampai Abu Sufyan memutuskan pulang. Saya semua sejarah sepakat. Abu Sufyan CS pulang itu karena Khandaq apa karena rihan. Artinya gini, tafwid itu makomnya di atas ikhtiar. Tapi Nabi legowo meskipun makom beliau nubuah tafwid, yang ngergani pendapat sing syariat. Juga Habib Ahmad itu maskeran yo gelem, boten nggih purun, nak maskeran yo ikhtiar, nak boten nggih tawakal. Pokoknya di terus pokoknya urip mesti kayak gampang. Enak mau. Anak samane iso ngono iku eksistensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku eksistensi sing napa wali ahlil kauni unsun wa sururun qad
tajaddad. Jadi semua ajaran Nabi itu membawa unsur-unsur itu kesenangan yang asik. Ki Jawa nak manani aring-aring itu asik. Wa sururun qad tajaddad. Ya seneng. Kok sampean ngaji kula seneng, ketemu kiai kula ora seneng, ya sampean nganggur ya seneng. Wis pokoke asik kok. Asik. Sing ribet nak kiai ketemu rondo ayu kula sering ribet. Mergo rondone ndelok wajah kiai ibadah, kiai ndelok maksiat iku ribet. Mulane ribet. Kulo sering ditamu ayu-ayu yo ribet. Ribete wae kono ndelok kita iku ibadah. Kene ndelok iku. Semoga disepuro pangeran. Tapi kalau cerita, soalnya kalau kepengen orang Islam itu senang. Seperti mawon agama ini kompetitornya banyak. Wong nganti maksiat itu mergo golek senang. Kalau kita mengawal taat dengan tidak senang, saya khawatir daya tarik taat itu hilang. Ya wong nganti maksiat mergo golek senang. Makanya kita harus usahakan taat itu senang. Makanya Nabi kalau nyebut sholat itu roha. Arifna ya Bilal, Arifna ya Bilal. Bilal ayo nang sholat, aku benang seneng. Wa qurratu aini fi sholat. Jadi ibadah itu harus latih rileks, latih senang supaya ini jadi pesaing maksiat yang lebih baik. Kalau ibadah ini problem, nanti orang nyari kesenangannya pakai solusi maksiat. Makanya ibadah itu harus ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Istighfar ya seneng. Wis ra disepuro lah kok istighfar wis. Meskipun kentuk kabar ra disepuro, tapi kan seneng. Karena sudah abdiyah wal ubudiyah, sudah ngerasa kawulane Allah tenan minta ampun. Ojo kok bar istighfar di sepuro ta ora. Nah ora aku rak rugi. Memangnya pangeran kancamu dagang. Ada untung rugi. Ya enggak usah begitu. Memang seharusnya hamba yang dosa itu istighfar. Soal ditampa mboten wilayah Allah taala dan kita husnudzon Allah Ghafurur Rahim. Seniki ngaji kula sampean ngandel nggih monggo mboten ya ngawur tenan maksude ku diwacana kitab sira ngandel. Tapi kula suwun apa yang saya bawa ini teng kitab I'anatul Thalibin kula baca, kula bawa supaya jenengan yakin, hakul yakin yang ditradisikan Kiai Mas Duki, Kiai Miftahul Ahyar dan tokoh-tokoh NU ziarah teng wong tua itu tidak main-main. Itu supaya mengkafaroi yang jangan-jangan ketika beliau hidup kita kurang baik. Yang bisa merubah status itu hanya apa? Kita ziarah ke beliau-beliau. Karena hadisnya tadi siapa yang zaman hidup akon liwalidayhi, ketika setelah beliau-beliau wafat kita ziarah, itu nanti status itu diganti apa? Baron liwalidayhi.